warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kalau kabar kalian baik hari ini. Sebelum melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doanya. Mari semua kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Arina ya Allah tambah ada ilmuku dan berilah kepadaku kepahaman dalam belajar. Amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar sampai selesai jam pembelajaran. Sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, Bapak akan mengasen kehadiran kalian. Munawir, Khaidir, Munawar, Nailus Sada, Hadir. Rodatul Jannah, Rizka Zura, Hadir. Haflah Nabila, Hadir. Muharizal Syarif, Wildan Firdaus, Azhari, Helvita Yanti, Hadir. Mulyatun Sabita, Hadir. Dian Sabila, Hadir. Hafrizatul Rizka, Hadir. Zahratul Fitri, Hadir. Jud Harizah, Hadir. Shibral Fahrezi, Hadir. Nailul Raisa Hayati, Hadir. Syifa Raisul Ulwa, Hadir. Rizka Afriansyah. Oke, kalau kalian hadir semua, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Menyanyikan lagu untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dengan lagu daerah. Kepada pemandu silakan ke depan. Nailul silakan. Oke, yang lain tolong berdiri. Ajenyo teu
Oke, sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video motivasi. Tolong kalian simak video tersebut. Nanti apa yang disampaikan dari video tersebut. Oke, sekarang kita akan menyaksikan video motivasi. Oke, kalian simak ya. Ada dua alasan mengapa kamu sedang menonton video ini. Mungkin kamu sedang malas belajar dan kamu sedang mencari motivasi agar bisa lebih semangat. Atau kamu mungkin lagi santai-santai saja dan ada yang menyarankan kamu untuk menonton video ini. Malas belajar itu sangat wajar. Kamu tidak sendirian kok. Semua di antara kita pernah dan sering merasakan rasa malas. Ya, mungkin di posisi kamu sekarang, kamu merasakan malas untuk belajar. Tapi begitu banyak orang juga merasakan malas untuk bekerja. So yes, you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ada beberapa poin yang dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam belajar dan menghilangkan rasa malas. Mungkin video ini dapat membantu kamu agar lebih termotivasi. Poin pertama adalah mengetahui tujuan kamu untuk belajar. Belajar ini memiliki berbagai tujuan loh. Apa tujuan kamu untuk belajar? Apakah untuk mengejar ranking atau mencari ilmu demi masa depanmu? Karena dua-duanya berbeda. Kalau tujuan kamu hanya mengejar nilai, ya kamu tidak akan peduli sama sekali dengan mata pelajarannya. Jadinya ya semua akan membosankan, jadi boring. Dan walaupun kamu mengingat materinya hari ini, minggu depan kemungkinan besar kamu juga sudah pasti lupa. Kamu tidak peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka pelajaran tersebut pun jadinya beban bagi kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu peduli dengan mata pelajaran tersebut, maka kamu akan lebih bergairah dan lebih bersemangat untuk belajar. Kamu tidak harus peduli dengan semua mata pelajaran, tapi kamu perlu sadari bahwa setelah kamu beres sekolah, setelah kamu lulus kuliah, dan kamu harus mulai kerja, kesempatan untuk mencari ilmu dan belajar itu sangat minim sekali, sangat sulit untuk belajar ketika kamu harus bekerja. Ibaratnya kita sedang main game. Tujuan utama sekolah dan belajar itu semacam leveling. Kita naikkan level kita semaksimal mungkin agar nanti pada saat kita ketemu musuh di dunia nyata, kita jauh lebih kuat. Gunakan kesempatan ketika kamu masih bisa belajar semaksimal mungkin untuk menaikkan level kamu semaksimal mungkin sebelum kamu masuk ke dunia nyata. Poin kedua adalah nilai bagus ini mempermudah kamu untuk mencari kerja yang bagus juga. Ketika kamu hari ini sedang berada di sekolah, nilai SMP kamu ini akan menentukan SMA kamu. Nilai SMA kamu akan menentukan di mana kamu akan diterima di perguruan tinggi. Dan nilai kuliah atau kampus kamu ini juga akan menentukan di mana kamu akan diterima untuk bekerja. Kamu mungkin sudah mendengarkan ini puluhan kali. But hey, memang kondisi dunia nyatanya ya seperti ini. Jika kamu ingin memiliki karir yang bagus, bekerja di perusahaan internasional dengan gaji yang tinggi, dihargai, dihormati di mana-mana, ya mau tidak mau, kamu harus rajin belajar. Perusahaan-perusahaan besar hanya mencari murid-murid terbaik, dan mendapatkan nilai yang bagus sekarang akan sangat jauh lebih mudah daripada berusaha mencari pekerjaan yang bagus dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan dengan nilai yang buruk. Jangan sia-siakan peluang. Oke, dari video tersebut informasi apa yang dapat kalian ambil? Siapa di sini yang mau jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Menurut pemahaman saya, setelah menonton video tersebut adalah kita tidak boleh malas dalam belajar. Karena belajar, kita jadi pintar dan menjadi manfaat, baik pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, sebelum kita melanjut materi menulis langkah-langkah tab tersebut, Bapak akan mengingat kembali ingatan kalian tentang materi minggu lalu. Di sini, siapa yang masih ingat dengan tab prosedur? Ya, oke, silakan. Teks yang membuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah.
Oke, luar biasa, kerjanya bagus. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Baik, Bapak akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Siapa di sini yang pernah membaca teks prosedur? Saya, Pak. Oke, silakan. Teks prosedur tentang cara membuat kue. Oke, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan lagi. Satu pertanyaan lagi. Siapa di sini tahu ada berapa jenis teks prosedur? Siapa? Oke, silakan. Teks prosedur ada 3 macam. 1. Teks prosedur protokol. 2. Teks prosedur sederhana. 3. Teks prosedur kompleks. Oke, luar biasa jawabannya. Tepuk tangan lagi untuk teman kita. Oke, sekarang kita akan memasuki dalam materi pembelajaran hari ini. Ayo, lihat ke depan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik melatih kemampuan menulis secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur sederhana. Sebelum kita memasuki dalam materi, Bapak akan menayangkan sebuah video materi tentang menjaga kesehatan selain olahraga. Oke, kita akan melihat tayangan video pembelajarannya. Kalian simak, nanti kalian cermati apa yang disampaikan dari video tersebut. Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar tubuh tetap sehat. Oke, disimak ya. Yang paling sederhana hingga cara yang membutuhkan waktu luang. Biasanya apa yang sering kamu lakukan? Ini ada banyak komunitas olahraga yang bisa kamu temukan. Dengan olahraga yang benar dan tepat, peredaran darah bisa menjadi lancar. Bahkan, pakar kesehatan mengatakan sebaiknya olahraga dilakukan minimal 150 menit tiap minggu. Tidak hanya olahraga, makan dengan konsumsi gizi seimbang menjadi salah satu upaya gaya hidup sehat. Jadi, memperhatikan pola dan porsi makan juga sangat penting. Olahraga dan makan makanan bergizi seimbang akan percuma jika kita tidak istirahat dengan cukup. Tidur adalah kebutuhan mendasar untuk menerapkan gaya hidup sehat. Mengurangi konsumsi makanan manis juga penting untuk mencapai tubuh sehat. Asupan gula yang berlebihan dapat memicu berbagai penyakit. Selain beberapa hal tersebut, masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai gaya hidup sehat. Cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan rutin minum air mineral, karena lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari air. Jadi, air mineral yang mengandung mineral alami bisa membantu kinerja tubuh menjadi lebih baik dan membantu kita untuk mencapai gaya hidup sehat. Mineral alami juga berperan aktif dalam merawat fungsi fisiologis dan struktural tubuh. Kampanye air minum hidup sehat dari Le Mineral ajak kita semua untuk terapkan gaya hidup sehat. Dimulai dari minum air mineral berkualitas seperti Le Mineral. Saksikan informasi ini di Metro TV dan Instagram Le Mineral @le_mineral_id untuk health experience lainnya. Air mineral, jelas Le Mineral. Oke, baik. Dari video tersebut, apa informasi tujuan dari video tersebut? Apa yang diinformasikan? Hidup sehat. Oke, hidup sehat. Tepuk tangan untuk kawan kita. Oke, jadi dari video itu menginformasikan kita untuk menjaga kesehatan tubuh dengan makanan sehat. Makanan sehat. Kita makanan yang sehat. Yang kedua, kita harus banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi kita. Oke, sekarang bagaimana cara menjaga tubuh kita selain dengan olahraga? Makan makanan yang tidak ada minusnya. Oke, bagus. Yang lain, ada nggak? Apa? Jadi, dari informasi video tersebut, nanti kalian harus bisa menulis langkah-langkah teks prosedur sesuai dengan tema kita, hal baik bagi tubuh. Mengerti?
Ayo jawab, mengerti atau tidak? Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Mengerti. Alhamdulillah kalau mengerti. Kalian kurang semangat ini. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Terima kasih. Jadi sekarang kalian akan menulis teks prosedur dengan langkah-langkah yang akan Bapak tayangkan di video ini. Kalian harus simak mencermati apa yang disampaikan dari video tersebut, langkah-langkah menulis teks prosedur. Oke, kalian harus simak dengan baik. Ya, ini menyaksikan langkah-langkah menulis teks prosedur. Oke. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan Oke, sehat. disimak, diperhatikan layar di depan. Pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu teks prosedur. Kemudian kita juga sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Kita simak bersama-sama ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat membuat teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Langkah-langkah menulis teks prosedur ini ada 6. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, mengumpulkan sumber informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi. Yang keenam, menyusun teks prosedur. Kita bahas satu persatu ya. Menentukan jenis teks prosedur. Nah, kita sudah belajar ya kemarin jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua, membuat sesuatu. Yang ketiga, melakukan sesuatu. Nah, ketika kita akan mengawali menulis teks prosedur, kita harus tahu nih, kita ingin menggunakan jenis teks prosedur yang mana, yang mengoperasikan atau menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu. Jadi kita harus cari terlebih dahulu ya. Yang kedua adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik berarti kita harus sudah menentukan jenis teks prosedur. Misalnya, kita menulis dalam membuat sesuatu, berarti topiknya kita juga harus yang berhubungan dengan membuat. Misalnya, kita membuat minuman, kita membuat suatu benda, atau kita membuat makanan. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah menentukan judul. Nah, tadi misalnya kita sudah menentukan topik yaitu membuat makanan. Berarti judul yang akan kita buat misalnya seperti ini, membuat nasi goreng. Langkah keempat adalah mengumpulkan sumber informasi. Nah, tadi kan kita sudah mengambil topik tentang cara membuat nasi goreng. Berarti informasi yang kita cari yaitu berhubungan dengan cara membuat nasi goreng. Nah, untuk mengumpulkan sumber informasi bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, membaca buku resep tentang membuat nasi goreng. Yang kedua, melihat channel YouTube tentang cara membuat nasi goreng. Yang ketiga, mencari resep di Google tentang membuat nasi goreng. Yang keempat, bertanya kepada yang berpengalaman dalam membuat nasi goreng. Kita mungkin bisa bertanya kepada ibu kita, atau bertanya kepada tante kita, atau bertanya kepada tukang nasi goreng bagaimana cara membuat nasi goreng. Langkah yang kelima adalah mengembangkan informasi. Nah, setelah tadi kita mencari informasi tentang cara membuat nasi goreng, kita akan berusaha mengembangkannya. Misalnya dengan cara mengingat
bahan dan alat, kemudian memahami langkah-langkah membuatnya, kemudian kita mencoba untuk membuatnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun teks prosedur. Nah, setelah langkah 1 sampai 6 kita lalui, kita bisa langsung mencoba untuk menyusun teks prosedur sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini adalah contoh tentang teks prosedur membuat nasi goreng. Kita membuat teks prosedur ini harus sesuai dengan strukturnya ya. Yang pertama adalah tujuannya. Nasi goreng adalah makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang nikmat, nasi goreng merupakan menu makanan yang mudah sekali untuk dibuat di rumah. Kamu tertarik untuk membuat sendiri di rumah? Yuk ikuti langkah-langkah ini supaya nasi goreng yang kamu buat rasanya enak. Struktur selanjutnya adalah bahan dan alat. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah 1 piring nasi putih, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 7 buah cabai, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, 3 sendok makan minyak goreng, kecap secukupnya, daun bawang secukupnya. Alat-alat yang harus disiapkan adalah cobek, penggorengan, spatula. Struktur teks prosedur selanjutnya adalah langkah-langkah. Berikut ini adalah cara memasak nasi goreng. Pertama, haluskanlah cabai, bawang putih, dan bawang merah sampai lembut. Kedua, setelah itu panaskan minyak goreng. Ketiga, tuangkan semua bumbu yang halus tersebut dan tumis sampai tercium bau wangi. Keempat, selanjutnya masukkan telur dan aduk-aduk hingga matang. Kelima, kemudian masukkanlah nasi dan aduk-aduk sampai merata sempurna. Keenam, baru kemudian masukkanlah garam, kecap dan bumbu penyedap, juga daun bawang. Ketujuh, aduk-aduk lagi sampai merata dan coba cicipi. Kedelapan, jika rasanya sudah pas, maka sajikanlah nasi goreng ke atas piring. Struktur teks prosedur selanjutnya adalah kesimpulan. Tidak sulit bukan membuat piring nasi goreng yang enak? Kamu hanya perlu mengingatkan semua bahan yang sudah disebutkan dan masak sesuai dengan panduan yang ada. Nah, bagaimana? Mudah kan dalam menulis teks prosedur? Nah, sekarang saatnya kamu membuat teks prosedur sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu bisa memilih teks prosedur dengan cara menggunakan sesuatu, membuat sesuatu, atau melakukan sesuatu. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dari video tersebut menceritakan atau mengajarkan kita langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Yang pertama ada apa? Langkah-langkah dalam menulis teks prosedur yang ada di video tersebut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alat bahan. Yang keempat, langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Misalnya, langkah yang pertama, cuci tangan dengan air. Itu namanya langkah. Yang terakhir, apa? Kesimpulan. Jadi, dari video tersebut nanti kalian akan menulis teks prosedur dengan tema yang pertama membuat, yang kedua melakukan, yang ketiga menggunakan sesuatu alat. Baik, tema kita dari video yang pertama tadi adalah hal baik bagi tubuh. Kalian harus cari tema teks prosedur dengan hal baik bagi tubuh. Sebelum kita memasuki dalam kelompok, Bapak akan membagikan 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Ini kelompok ini telah dibagikan minggu lalu. Kalian sudah duduk di posisi dengan kelompok masing-masing. Sudah benar di kelompok kalian? Oke. Yang ini diingat, ini kelompok 1. Diingat kelompok berapa?
1. Yang ini kelompok 2. Yang di situ kelompok 3. Ini kelompok 4. Baiklah, Bapak ulangi lagi. Yang itu kelompok berapa? 1. Yang ini 2. Yang di sini? Yang di sini? Oke, baiklah. Kalau kalian sudah mengerti dan sudah duduk di kelompoknya, Bapak akan membagikan LKPD tugas kelompok kalian. Ini tugas kelompok nanti dikerjakan, ya. Ini tugas kelompok kalian, kerjakan. Ini tugas kelompok kalian dikerjakan, dan ini tugas kelompok kalian dikerjakan. Nanti dalam tugas kelompok ini bukan Bapak nilai tugas kelompok saja, tapi tugas individu per kelompok. Siapa yang paling aktif di dalam kelompok. Dan ingat, kalian tentukan siapa yang menjadi ketua, siapa yang akan mempresentasikan di depan nanti. Setiap kelompok harus ada tugas masing-masing. Ingat, apa tugasnya? Jadi nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil tugas kelompok masing-masing. Oke, baiklah. Coba lihat petunjuk dari mengerjakan teks. Langkah-langkah menuju teks prosedur. Coba dilihat di LKPD yang masing-masing. Yang pertama, cermati video cara menjaga kesehatan selain olahraga melalui tautan video yang telah kita saksikan tadi. Yang kedua, berdasarkan video tersebut, topik apa yang dapat kita gunakan? Perhatikan tugas kelompoknya. Yang dapat kita gunakan, topik apa? Hal baik bagi tubuh. Yang ketiga, berdasarkan topik kalian temukan, buatlah kerangka teks prosedur. Yang keempat, kembangkan kerangka tersebut, teks prosedur tersebut menjadi sebuah teks yang utuh. Nanti ditulis nama kelompok, siapa ketuanya, siapa yang akan membaca di depan. Nanti waktu selesai mengerjakan tugas kelompok, kalian boleh memilih. Ada 3 tema teks prosedur. Yang pertama, membuat sesuatu, melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu. Kalian boleh lingkarin, perhatikan, kalian boleh lingkarin yang mana yang ingin kalian buat. Misalnya kelompok ini ingin membuat teks prosedur melakukan sesuatu, kelompok itu membuat sesuatu, kelompok ini menggunakan sesuatu. Terserah kalian, bebas. Kalian pilih salah satu yang ingin kalian membuat teks prosedur. Kurang semangat nih. Ayo kita tepuk semangat dulu. Ayo tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, semangat. Oke. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat teks prosedur. Oke. Tolong dikerjakan. Waktu berapa menit siap mengerjakan teks prosedur ini? 15 menit? Bisa? Bisa? 15 menit? Ayo bisa? Atau 20 menit? Oke. Deal. Kita harus siap dalam tempo waktu 20 menit.
Kita sekarang membuat apa? Kelompok ini kan? Berapa waktunya? 20 menit. 20 menit harus semua kelompok harus siap. Oke. Mana dua? Coba. Begini kan? Nah, kan pilih nomor kelompok. Nah, pilih sampai itu yang dikali. Nanti ini udah kan? Dikali. Ya, habis itu. Ini untuk struktur prosedur yang ingin kalian tuh tulis. Habis itu dan tulis secara utuh dan tulis secara utuh halaman berikut. Ini ya oke. Ya. Oke. Jadi Bapak akan menilai keaktifan individu dari kelompok yang pertama, yang kedua keaktifan ke kelompok. Waktu kita sudah deal 20 menit. Tolong kerjakan. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Bapak. Oke? Oke, silakan kerjakan. Cepat dikerjakan. Waktu kita 20 menit. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Bapak. Jadi dari teks tersebut nanti kalian tulis saran bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut apa di situ dari teks tersebut. Oke, ya apa? Kelas kelompok aja. Kelompok kelas kelas 1. Kelas 1 yang tulis ya. Keaktifan kelompok. Ada yang belum mengerti? Jadi kan kalian nanti kalian pilih apa tadi? Apa yang dipilih? Kita membuat suatu ini, membuat suatu tujuannya dari suatu tujuan. Itu tujuan keaktifan kelompok dan dinilai secara individu. Apa? Itu kalau membuat penelitiannya bisa di bawah nanti. Nah, bisa di bawah kalau sini ya. Apa? Ditulis. Ada yang kurang mengerti? Mana yang kurang mengerti? Boleh ditanyakan. Keaktifan kelompok itu yang dinilai yang pertama. Yang kedua keaktifan individu. Ayo, yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Bapak.
kelompok harus menjelaskan satu siapa yang mengerjakan dulu, siapa yang melakukan tujuan, siapa yang mengerjakan alat-alat tambahan, siapa yang mengerjakan angkat, dan cuma kalian itu jadi saya siapa misalnya misalnya udah dia akan mengerjakan tugas kelompok kami yang sama dulu dan akan diberikan nanti ini buat masing-masing harus sudah ada ya. Oke. Oke. Apa? Hah? Muat. Aku udah nggak muat alat-alatnya kan? Muat. Bahannya kan? Ya nggak apa-apa. Sama-sama. Dan mengerti? Siapa yang moderatornya? Oke, bagaimana? Sudah sejauh mana tugas kelompoknya? Oke, yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Oke, yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Aktif. Boleh nanti kan kelompok tulis misalnya kalau sama nanti pokoknya keaktifan ke kelompok dan individu yang akan dinilai nanti ya. Oke, yang semangat mengerjakan tugas ke kelompok, yang semangat ya. Tugas kelompoknya dikerjakan dengan semangat. Waktunya terus berjalan. Tadi kita perjanjian 20 menit. Ini waktu sudah berjalan sekitar 3 menit. Oke. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan sama Bapak.
Kelompok ini ada yang kurang mengerti? Ada? Ada semuanya? Ada yang kurang mengerti? Kalau ada boleh ditanyakan sama Bapak, ya. Boleh ditanyakan yang kurang mengerti dari tugas kelompok kalian. Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah. Oke, masih semangat? Masih. Masih. Ini udah lesu nih semuanya. Oke. Untuk pelajaran yang mengerti lagi kita akan bernyanyi dulu. Oke. Fokus ke depan. Sekarang lihat video ini. Oke. Coba bangun dan kalian akan perhatikan apa yang ada di video ini. Coba, ayo bangun. Bangun semua. Bangun. Oke. Bisa. Tunggu dulu ya. Boleh duduk dulu, boleh duduk dulu. Kesalahan teknis ya. Duduk sebentar. Oke. Kita putar lagu. Oke, langsung dikerjakan tugas kelompoknya lagi, langsung dikerjakan. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Oke, silakan kerjakan tugas kelompoknya. Oke, silakan kerjakan kelompoknya. Waktu terus berjalan.
Oke, sudah sampai ke mana tugas kelompoknya? Oke. Waktu kita terus berjalan. Oke, yang dinilai keaktifan dalam kelompok dan kearifan individu. Nanti siapa yang sudah siap ke depan, siapa yang menjadi moderatornya harus ditentukan dari sekarang. Siapa nanti waktu presentasi ke depan, ya? Ada yang dengar? Oke. Pak, kalau ke depan nanti semua presentasi itu tentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya, yang memperkenalkan diri kelompoknya siapa, nanti semua ada tugas masing-masing. Ya, baca nanti kan poin-poin, misalnya kan ya, ada 5, misalnya siapa yang baca judul saya siapa, yang baca judul siapa, yang membaca kata-kata siapa, siapa, ditentukan dari sekarang, ya. Oke, ditentukan dari sekarang. Di sini sudah tahu siapa Pak? Nah, cara membuat, cara corongnya, 2, corongnya, cara pokoknya 5. Ya, bagi siapa yang jadi tugas kelompok siapa? Yang saya nanti di kelompok ini tugas siapa yang mempresentasikan tugas kelompoknya, siapa yang menjadi moderator, siapa? Misalnya kan dan saya bernama tugas sendiri
waktu kita tidak lama lagi. Oke, waktu kita sudah tidak lama lagi. Oke, sudah siap semua? Sudah. Oke, silakan yang sudah siap. Siapa yang ingin mempresentasikan tugas kelompok kalian? Sebelum kalian mempresentasikan, kalian tentukan siapa yang menjadi moderatornya. Setiap kelompok harus dibagi tugas masing-masing. Dengar? Harus dibagi tugas masing-masing. Oke, harus di tugas masing-masing. Oke, waktu sudah habis. Sekarang kalian akan mempresentasikan kelompok kalian. Siapa di sini yang ingin mempresentasikan kelompok yang pertama? Atau kita buat tarik tos? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kita buat tarik tos. Oke, kita akan melakukan undian untuk tampilan yang pertama ke depan. Oke, kalian sudah siap? Sudah. Sudah. Oke. Ini di tangan Bapak sudah ada nama-nama kelompok. Kelompok satu yang mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Apa kalian sudah siap? Siap. Oke, alhamdulillah kalau kalian sudah siap. Oke, tolong diambil satu. Oke, terima kasih. Oke, di tangan Bapak sudah ada nomor kelompok yang ingin mempresentasi. Kalian sudah siap? Ayo tebak, kelompok siapa? Ayo, kelompok 1K, kelompok 2K, kelompok 3K atau kelompok 4? Ayo. Oke, kita buka sekarang. Kalian harus siap-siap siapa yang akan maju ke depan. Oke, jatuh yang pertama untuk presentasi adalah kelompok 4. Oke, silakan. Maju kelompok 4. Silakan. Jadi dari kelompok yang lain menyimak apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Oke, di situ. Sudah ada di situ. Siapa yang jadi moderatornya? Apa? Oke, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Oke, yang kelompok lain dengar ya. tek prosedur membuat salat sehat. Oke. Diperkenalkan nama kelompoknya siapa? Jangan lupa. Perkenalkan nama saya Dian Fitran, di samping saya. Perkenalkan nama saya. Harus semangat, harus semangat. Yang besar suaranya. Ulangi lagi coba. Coba. Perkenalkan nama saya Dian Sabina, di samping saya. Perkenalkan nama saya Mian Safita. Perkenalkan nama saya Elvita Yanti. Perkenalkan nama saya Nafisa Kalista. Oke, judul tag prosedur tugas kelompok kalian apa? Coba dibacakan. Sehat. Membuat salak sehat. Yang lain disimak ya, silakan.
Yang besar suaranya, yang biar terdengar dengan kawan yang lain. Yang besar. Yang besar suaranya. Oke. Silakan lanjut. Siapa lagi? Alat dan bahan. Alat. 1. Mangkuk besar. 2. Pisau. 3. Sendok. 4. Piring. Bahan. 1 buah selada segar. 2. 1 buah tomat. 3. 1/2 mentimun. 1/4 bawang bombay. Oke, kelompok lain dengar ya. Campur manis, minyak zaitun, garam dan gula merah. Langkah-langkah. 1. Siapkan semua bahan yang diperlukan. 2. Cuci semua sayuran dengan bersih. 3. Potong selada, tomat, dan mentimun menjadi bagian kecil. 4. Iris bawang bombay tipis. 5. Campurkan semua sayuran dalam mangkuk besar. 6. Tambahkan jagung manis ke dalam campuran sayur. 7. Siram dengan minyak zaitun dan bumbu dengan garam serta merica semua selera. 8. Aduk rata hingga semua bahan tercampur. 9. Sajikan salad di piring dan batu. Yang besar suaranya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memajukan menikmati salad sehat dan lezat dan bergizi. Selamat mencoba. Oke, terima kasih banyak. Oke, dari kelompok lain coba ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Coba, moderatornya coba. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada? Coba. Yang kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke. Silakan dulu tepuk tangan buat penampilan teman kita. Oke. Sekarang kalian harus waktu presentasinya suaranya harus terdengar yang jelas bagi kelompok yang lain. Oke, ini tinggal 3 kertas lagi nama kelompok kalian. Oke, tolong kelompok 4 ambil salah satu. Ambil satu aja. Yang mana? Oke, ini kelompok 4 sudah mengambil salah satu kelompok yang akan mempresentasikan. Ayo, kelompok siapa? Kurang semangat kalian? Masih semangat? Masih. Oke, semangat. Oke, masih semangat. Oke, Bapak akan membaca kelompok jatuh kepada kelompok 1. Oke, silakan maju ke depan mempresentasikan kelompoknya. Oke, silakan. Yang terpenting kalian suaranya harus besar agar didengar oleh kelompok lain. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama saya Naidul Asadi, dan di sebelah saya Ibrat Waledi, dan sebelah saya Iqbal Datul Huda, dan sebelah saya Fil Hazizah, dan sebelah saya Siapiansyah. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul cara melakukan meditasi untuk kesehatan mental. Oke, apa judulnya? Cara melakukan meditasi untuk kesehatan mental. Jadi dari kelompok lain simak. Jika ada pertanyaan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Oke, silakan. Judul: cara melakukan meditasi untuk kesehatan mental. Tujuan: untuk memberi panduan langkah demi langkah dan melakukan meditasi yang aktif. Alat dan bahan. Alat: matras atau tempat duduk yang nyaman. Bahan: ruang yang tenang, musik kreatif dan Oke, suara yang besar. Langkah-langkah. 1. Temukan tempat yang tenang dan nyaman untuk meditasi. 2. Duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. 3. Tutup mata dan tarik nafas dalam-dalam. 4. Fokus pada pernafasan. Rasakan
setiap nafas masuk dan keluar. 5. Jika pikiran mulai mengembara, bawa kembali fokus pada pernafasan. 6. Lakukan meditasi selama 10-15 menit. 7. Setelah selesai, buka mata perlahan dan ambil waktu sejenak untuk kembali ke lingkungan sekitar. 5. Penutup. Dengan rutin melakukan meditasi, Anda dapat meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres. Silakan mencoba. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ayo, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Presentasi dari kelompok 1. Ada? Oke, tidak ada. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk presentasi kelompok 1. Oke, berarti sekarang tinggal 2 kelompok lagi. Oke, tinggal 2 kelompok lagi. Tolong kelompok ini ambil kelompok berapa yang akan presentasi selanjutnya. Ambil satu. Oke, coba Opal ya. Oke. Oke, ini akan dipresentasikan oleh kelompok berapa? Oke. Yang akan mempresentasikan kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan. Presentasinya suaranya harus besar agar didengarkan oleh kelompok yang lain. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan cara untuk menggunakan blender dengan benar. Nama saya Rizka Zura dan sebelah saya dan sebelah saya. Saya bernama Azhari dan sebelah saya Nama saya Bukan Firdaus. Apa judul teks prosedur kelompok kalian? Judul dari teks prosedur kelompok kami adalah Apa? Cara menggunakan blender dengan benar. Cara menggunakan blender dengan benar. Oke. Yang lain disimak. tujuan untuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam menggunakan blender dengan aman dan efektif. alat dan bahan. Alat dan blender. Suaranya. Alat dan blender. Berat ukur, sendok dan piring. Bahan makanan, buah sayur atau bahan lainnya. Tumbuhan. Oke, suaranya besar kelompok. Tugas kelompok suaranya harus besar. Oke, kelompok yang lain dengar ya. 1. Siapkan semua bahan makanan yang akan di blender. 2. Potong bahan menjadi bagian kecil agar memudah di blender. 3. Masukkan bahan ke dalam wadah blender. 4. Tutup rapat wadah blender untuk menghindari tumpah. 5. Nyalakan blender dan pilih kecepatan yang sesuai. 6. Biarlah blender bekerja hingga bahan halus. 7. Matikan blender dan buka tutupnya dengan hati-hati. 8. Tuang hasil blender ke dalam gelas atau piring dan nikmati. Penutupnya adalah dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menggunakan blender dengan benar untuk membuat berbagai olahan makanan dan minuman. Selamat mencoba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Jangan. Oh, tanya apa? Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Oke, beri tepuk tangan
presentasikan, enggak usah disebut lagi. Siapa? Ayo, silakan. Kelompok berapa? Oke, silakan. Oke. Yang kelompok lain harus diperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 dipersilakan di presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sada. Saya memperkenalkan. Ulang. Bu, kami boleh jawab salam. Oke, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Sada. Saya mempresentasikan jawaban hasil kami berdiskusi. Oke. Nama saya Nabil. Yang besar suaranya. Jawab yang besar suaranya. Oke, sebelahnya siapa lagi? Gak dengeran. Siapa lagi? Coba lagi. Siapa? Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Rada Pujana. Oke, silakan. Apa judul teks prosedur dari kelompok kalian? Cara membuat masker wajah alami dari alpukat dan madu. Apa? Cara membuat masker wajah alami dari alpukat dan madu. Kelompok lain dengar ya. Jika ingin ditanyakan, ditanyakan. Oke, silakan. Suaranya yang besar, suaranya. Oke, lanjut. Langkah-langkah atau haluskan daging alpukat hingga lembut, campurkan dengan madu, tambahkan madu dan aduk rata. Oleskan pada wajah, oleskan masker pada wajah yang segar seperti diamkan, bilaskan masker selama 15 atau 20 menit. Bilas wajah dengan air hangat dan keringkan dengan Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat membuat masker wajah alami dari sendiri sehingga dengan masker wajah alami ini, wajah kita menjadi segar dan bersih. Oke, terima kasih banyak. Ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, tidak. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak. Pada hari ini kalian sudah berani, sudah bisa tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian. Oke. Hari ini apa yang telah kalian pelajari tentang apa? Tentang teks prosedur, langkah-langkah menjudis teks prosedur. Jadi kita akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Setelah kalian mempelajari materi teks prosedur ini, kalian dapat melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang beraturan. Misalnya, tadi kelompok ini cara membuat apa? Menggunakan blender dengan benar. Pasti itu ada langkah-langkahnya, tujuannya, alatnya, bahan, dan penutup agar bisa dilakukan atau diinformasikan kepada orang lain yang belum bisa menggunakan blender. Jadi, dari pembelajaran kita hari ini, ada tidak yang ingin kalian tanyakan? Ada? Oh tidak, baiklah. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, terlebih baiknya Bapak ingin mengingatkan kembali kepada kalian agar kalian selalu rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Jangan ada di sini yang malah pergi sekolah, karena sekolah ini adalah tempat menuntut ilmu. Jadi
harus benar yakin dalam menuntut ilmu. Jadi sebelum materi perjumpaan kita pada hari ini, Bapak akan menjelaskan materi minggu depan, yaitu menulis teks prosedur secara infografis. Itu adalah untuk pembelajaran minggu depan. Oke, untuk keberkahan pembelajaran kita hari ini, tolong kepada ketua kelas pimpin doanya. Mari semua kita berdoa dulu. Berdoa adalah bermanfaat bagi kita semua dan orang lain. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada hari ini sehingga pembelajaran kita berjalan lancar sampai akhir pembelajaran. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.